warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ja'alna minal a'idin al-fa'idin wa taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah humul faizun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala musyrikin nas la musyrikin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kiram, ibu sekalian, jamaah Miftahul Jamaah Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus yang saya hormati yang terhormat Bapak Hidayat Saputra, Pimpinan selaku Ketua Miftahul Jamaah Husna, beserta staf-stafnya dan semua yang hadir pada kesempatan pagi menjelang hari ini, siang hari ini. Alhamdulillah, syukurillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap pertemuan kita. Allah memberikan yang terbaik urusan dunia dan akhirat kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, dan semuanya orang-orang yang menjadi saudara dari kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan melalui baginda kita Nabi Muhammad SAW, kita keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti suri teladannya dan mendapatkan syafatul usmanya. Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya bersyukur, saya berterima kasih kepada semuanya saya ikut dapat hadir pada pagi hari ini. Terutama saya pertama membawa pesan salam dari istri ya, dari Ibu Aziza ya. Tadinya pengen hadir Bu, kemudian salam aja, kadang lagi di sehat ya. Mudah-mudahan mau doanya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan luar biasa. Kemudian daripada itu saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan mungkin yang saya pernah lakukan dalam proses kegiatan menyampaikan, membaca dan menjelaskan tentang hadis-hadis ya, yang menjadi pelajaran kita di Bulughul Maram. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang jelek ya jangan diambil ya. Dan di samping itu juga sesuai dengan apa yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala ya. Segala sesuatu masa lalu itu tidak akan pernah kembali, yang akan datang kita belum tahu. Dan hidup kita ini kalau kita sadari begitu singkatnya, yaitu sekarang ya. Kullu madin ba'idun, segala sesuatu yang sudah berlalu jauh ya, sudah lewat ya. Kemudian wa kullu atin qaribun, dan setiap yang akan datang dekat. Apa yang akan datang ya, besok dekat, minggu depan dekat, bulan depan dekat, tahun depan dekat. Nah, kita nggak tahu, mati juga itu akan datang, akan berjumpa dengan kita. Tentang waktunya nggak tahu, hanya Allah yang maha mengetahuinya. Tugas kita apa jadi? Al-an, al-hayatul an. Life is now. Hidup adalah sekarang. Sekarang adalah hidup yang Allah karuniakan ya. Sesederhana kita menarik dan mengeluarkan nafas, sesederhana kita mengedip dan membuka mata, itulah arti kehidupan. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang menciptakan semua itu sebagai ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, awal surat Al-Mulk mengatakan demikian. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antaramu yang terbaik amalnya. Jadi hidup ini adalah ahsanu amala, berkompetisi, berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Terbaik untuk diri kita, terbaik untuk keluarga kita, terbaik untuk orang-orang yang terdekat kepada kita, terbaik untuk orang lain. Sehingga Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik untuk manusia lainnya. Orang yang terbaik adalah yang dapat berkontribusi, berbuat kebaikan yang terbaik untuk orang lain semampunya, sebatas kemampuan kita untuk terus kita meningkatkan kualitas kita dengan apa? Dengan ilmu, dengan taklim, ya, dengan amal. Insya Allah ya, apa yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa kita, tadarus kita, tarawih kita, semuanya di masa yang Ramadan kemarin itu menjadi tarbiyah, menjadi pendidikan untuk kita. Ya, kemudian apa? Kemarin kita hanya berharap mudah-mudahan Allah terima ya segala amal yang kita menjadi catatan ya amal kita. Kemudian apa? Yang terpenting adalah sekarang dan akan datang. Ya, masalahnya kemarin sudah lewat. Waktu Ramadan kita bisa menahan semuanya, remnya pakem ya. Disuruh nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, nggak gibah, nggak bohong dan lain sebagainya, pakem remnya karena Ramadan. Kondisinya memang harus demikian. Tapi lepas Ramadan di bulan Syawal, seharusnya Syawal itu sesuai dengan artinya meningkat. Meningkat apa? Meningkat kualitas diri kita. Setelah ditarbiyah, meningkat rohani dan jasmaninya, hatinya tambah bersih, tambah baik, ya, tambah bisa menghilangkan segala penyakit ya dengan tarbiyah Ramadan. Kemudian isi dengan hikmah-hikmah ya yang baik jadi bulan Syawal. Kemudian amalia-amalia yang bisa dilakukan, ditingkatkan ya. Insya Allah itu Ramadan adalah Ramadan yang berhasil mendidik diri kita menjadi orang-orang yang meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah. Ittaqullaha bimtisalul awamir wa jinabil nawahi. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Siap enggak, Bu? Siap enggak? Laksanakan perintah, jauhi larangan. Siap. Tentara harus siap, kapanpun siap. Ya Allah siap. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Siap ya Allah, siap suamiku. Laksanakan. Aku taat kepadamu. Siap. Selalu siap. Melayani keluarga. Siap karena Allah. Tidak ada di dunia ini tentara yang sehebat tentara Islam. Gak ada, Bu. Ya, satu komando. Ya, semuanya nurut. Siapa? Komando Allah dan Rasulnya. Ibu tahu nggak kalau paling banyak tuh satu peleton, satu kompi berbakum dengan satu komando. Bakum. Baina tasbih subuh minta sholat. Luruskan, dapatkan sok. Karena lurus dan dapatnya sok adalah kesempurnaan sholat. Berapa semua, Bu? Nyaris kalau kita nggak bisa menempatkan diri, kita nggak dapat sok. Sok memberikan terus berputar ya mengelilingi Ka'bah, langsung berat itu, Bu.
Begitu takbir, semuanya itu takbir semua. Ya, luar biasa. Dengan satu komando imam semuanya. Itu Bu yang namanya Mas Dalam berapa juta itu buatnya sampai keluar sampai ke jalan-jalan tuh. Ya, hebat nggak Bu? Hebat ya. Gerakan Allah itu seperti itu Bu. Kita siap nggak Bu? Dengar panggilan Allah, siap. Aku memenuhi panggilan Allah. Allahumma rabb hazihi da'watin ta'ammah wa sadaru. Begitu azan, ibu sudah punya wudu, langsung ambil mukena sholat ya di awal waktu. Itu adalah perbuatan yang terbaik kalau nggak ada halangan apa-apa ya. Lagi ngerumpi, udah lagi ngomong, nggak mau dah, lagi ngobrol semua. Udah azan, dulu ya. Nah, rehat dulu. Siap untuk memenuhi panggilan ya Allah, ya kan? Labbaik Allahumma labbaik. Apalagi udah pergi haji. Yang udah pergi haji harus selalu siap. Jangan sampai labbaik wala sa'dai enggak labbaik enggak, untuk kamu enggak baik-baik aja enggak. Kamu males-malesan. Ya, dipanggil Allah pura-pura ya, antar aja baru gini hari, antar aja gitu. Tuh apa menunda waktu namanya enggak open. Ibu, open apa sih Bu? Open tuh terbuka ya. Artinya ya sungguh-sungguh mementingkan ya open itu ya. Kalau bahasanya open ini terbuka, sungguh-sungguh mementingkan sesuatu yang memang kita pentingkan. Ibu mau kalau pengen menjadi orang penting, pentinglah di hadapan Allah. Pentingkan Allah, pentingkan seruan Allah. Itu baru orang penting di hadapan Allah. Kalau pengen ngetop di hadapan Allah, nggak perlu dilihat orang, nggak perlu didengar orang, nggak perlu masang status, ibu sholat tepat waktu. Gak perlu ibu posting mau kena baru. Gak perlu ibu sama suami dan keluarganya sholat di posting bikin status. Gak perlu. Kalau pengen ngetop di hadapan Allah nggak lihat itu. Yang lihat kita, yang lihat yang suka komen. Dari komenin positif, bagus, gue pengen deh kayak lu. Kan sesuatu kepada manusia, mesti manusia yang akan menilai kita. Terserah dia mau nilai apa kek, ya, mau nilai negatif, mau nilai positif, mau nilai baik, mau nilai buruk. Jangankan kita, Bu, Nabi manusia yang paling benar, yang paling dekat dengan Allah, itu banyak yang kegedemen. Apalagi kita, ya, di majelis taklim ada yang nyinyir, ada yang senyumnya terpaksa, ada yang banyak abang sama Allahnya lupa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ingat ya, masa lalu kita nggak ada orang yang langsung baik, semuanya berproses. Kita semuanya punya masa lalu, Bu. Jangan menceritakan masa lalu kita yang jelek. Udah ditutup sama Allah. Padahal cerita sama anak, dulu Pak juga lebih benci. Udah Allah tutup, dia buka. Apalagi sama temennya, lu belum sapa gua dulu, lebih dari lu dulu. Makanya bandelnya begini. Gak usah, apalagi jadi ustazah, jangan cerita masa lalu, jangan. Kalau orang komen terserah orang, ntar dosanya diambilin sama orang jadi habis. Ya, artinya apa? Ceritalah yang baik-baik, nanti buat contoh, buat teladan. Seperti orang sudah meninggal kan apa kata Nabi? Ya, uzkuru mahasinakum wa kufu'an masawihim. Kalau orang udah mati, ceritain yang baik-baik, nggak apa-apa. Dulu dia masih hidupnya open banget bang gua, kalau ketemu nggak punya duit, dia punya senyum dari jauh. Gua ingat aja senyumnya dari jauh. Sekarang orang ini mati, tapi senyumnya membekas di hati kita. Dulu dia orangnya bares banget ya. Untuk apa? Nah, pendapat jawab untuk masa yang akan datang. Ya, untuk masa yang akan datang pelajaran sudah kita pelajari. Ya, untuk menghadapi masa yang akan datang besok terus akan datang. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Itu dalam satu ayat ada dua kata takwanya. Jadi benar-benar untuk kita mensikapi dengan takwa masa lalu, untuk kita mensikapi dengan takwa masa yang akan datang. Kenapa enggak yang sekarang? Yang sekarang kan kita lagi jalanin, ya kan? Ya, kita sedang jalanin. Itu harus dengan bekal takwa. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah takwa.
kekuatan dan keinginan yang teguh untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kepada Allah, sehingga Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu semua kerjakan. Ada orang, gak ada orang, pasti Allah Maha tahu. Kita pengen baik, kita pengen terhormat, kita pengen dimuliakan Allah dimanapun kita berada. Berbuatlah sesuai yang memang Allah tentukan. Ya, sedikit, ya besar ya Bu. 1 salawat 10 rahmat, 10 ampunan, 10 pengangkatan derajat. Kalau tahu kan semangat, ya kan? 1 salawat, 1 apa namanya? Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Aku baca 3 kali aja Al-Ikhlas kalau bersama dengan khatam Al-Quran. Bagus. Orang yang senantiasa memuliakan surat Al-Ikhlas, ya ada salah seorang sahabat namanya Suruh. Dia senantiasa kalau sholat tidak pernah ketinggalan surat Al-Ikhlas. Ya, sampai-sampai ya diadukan wafat itu 70.000 malaikat ikut mensolatinya. Itu sampai sampai matahari rada redup karena malaikat pada turun ikut mensolati orangnya suka dan gemar cinta membaca surat Al-Ikhlas. Makanya ada ijazah kalau di Jupetek ya Abdullah bin Al-Andari itu 100.000 Al-Fatihah surat Al-Ikhlas sebagai tebusan diri kita di neraka. Al-Ikhlas 100.000 Bu, atau ada ahli hadis musalsalnya. Surat Al-Ikhlas kulhu, baca kulhu 100.000. Ya bisa nggak? Ya kalau langsung ya itu setiap tahun Bu, itu diadakan hataman surat Al-Ikhlas di Masjid Al-Polidin di Blok O dekat Wali Kota Jakarta Selatan. Ya 10. Ya biasanya ambil sholatnya ya minimal 30, pala anas 10, pala anas 5 kali 3 15, dapat 10, dapat 40. Insya Allah ya, yang penting kita istiqomah mudawamah, terus dipraktekkan amaliyah yang kecil-kecil gitu, jangan diremehin itu Bu. Ya, yang kecil istiqomah lama-lama jadi banyak. Setetes ibu kerannya ngocor setetes, ibu taruhin ember semalaman penuh nggak kira-kira? Penuh. Jangan diremehin, jangan kecil. Kalau dia istiqomah jadi mahal. Sampah tuh Bu. Sampah bisa menjadi sari. Sampah bisa jadi emas, sampah bisa jadi permata kalau memang di tangan orang yang tahu artinya sampah itu bermanfaat. Ya Bu, sampah bos, bawa sampah tuh punya bagi orang yang rajin, orang yang istiqomah, orang yang mengatakan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila, segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Jangan suka meremehin ciptaan Allah, apapun itu sekecil apapun. Nanti kalau kita meremehin, kita diuji dari situ. Ibu pernah nggak nyari karet susah? Sama suaminya diuji sama anaknya. Ya. Sama suaminya sayang banget ya kan, nggak taunya suaminya ya insya Allah dalam sesuatu. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah kepada Allah, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan seperti orang-orang yang sering lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kamu seperti orang-orang yang suka lupa kepada Allah. Akibatnya apa? Fa anfusahum. Ya, maka Allah melupakan, menjadikan mereka orang yang suka lupa kepada Allah, ya lupa kepada dirinya sendiri. Bu, kita sering lupa sama diri kita nggak? Ya, apa yang pernah kita kerjakan, apa yang pernah kita lakukan, ya, kesulitan apa, musibah apa yang ada pada diri kita, ya itu karena kita sering lupa kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, pasti ada saja pertolongan Allah. Karena itu semuanya ujian daripada Allah sebagai tanda sayangnya mengingatkan diri kita. Jangan buru-buru kecewa dengan ujian Allah. Jangan buru-buru gembira dengan karunia-Nya. Sederhanalah memaknai sesuatu, bersyukur dan bersabarlah. Insya Allah itu adalah nilai-nilai takwa yang harus kita laksanakan. Jangan lupa kepada Allahnya. Musibah yang paling berat bagi orang mukmin sebenarnya adalah karena melupakan Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa diri. Banyak orang yang lupa diri karena apa?
awalnya dia lupa kepada Allah, suruh sholat nggak sholat, dia suruh puasa nggak puasa, suruh melaksanakan kewajiban dia tidak laksanakan, sehingga dia lupa dirinya siapa. Kalau orang sudah lupa diri, jangan harap dia akan ingat kepada yang lain. Allahnya saja dia lupa, ya apalagi kepada dirinya yang nggak punya apa-apa. Diri kita sendiri, na'udzubillah min dari ashabul jannah, ashabul jannah humul faizun. Gak sama orang-orangnya ya menjadi penghuni neraka, bakalan menjadi penghuni neraka, dan bakalan orang yang calon-calon penghuni surga. Ashabul jannah humul faizun, orang-orang yang ahli penghuni surga itu yang dapat melaksanakan itu semua, yang berbahagia, ya, yang sukses, yang menang, yang faizun, ya, karena dia tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ya minal aidil faizin, qul amin wa antum bi khairin taqabbal karim. Ya, kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kana khairan fa min Allah, baik kana syarran fa min nafsi. Kalau baik itu datangnya dari Allah, kalau kejelekan dari diri sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam